Jadi mental kalau mau kuliah di arsitektur itu, selain tadi bicara beda mahasiswa dengan siswa, mental kuliah di arsitektur dengan jurusan lain juga beda ya. Nah, di sini penekanan saya, kalian itu yang utama itu jujur, berkarya itu jujur. Jangan pernah mencontek. Meniru boleh, tapi karyanya karya kalian gitu. Artinya itu latihan saja, tapi kemudian tiru, terus dimodifikasi ya. Tapi jangan pernah minta orang mengerjakan tugas kalian ya, atau menjiplak 100% ya. Dan nggak percaya diri sama karya kalian. Sebagai arsitek, kalau tidak percaya diri sejak mahasiswa itu rusaknya panjang ya. Kalian pasti nggak jadi arsitek, kalian hanya jadi drafter, karena ya kalian hanya membuat duplikasi gambar saja. Drafter aja sebenarnya tidak sekedar duplikasi ya. Nah, jadi jujur itu cermin kepercayaan diri, cermin kalian menghargai bahwa kalian itu unik. Setiap orang punya sudut pandang berbeda dan harus ditunjukkan, saya siapa loh, karya saya ini loh, begitu. Jadi jujur itu sangat penting. Dan saya katakan di negara kita ini, bukan saya katakan, itu ya Muhammad Hatta ya yang bilang ya. Dan saya setuju ya. Kita di negara ini sebenarnya nggak butuh orang pintar. Kita itu butuhnya orang jujur. Jadi attitude sebagai di dunia kampus yang paling penting dijaga adalah kejujurannya ya. Kurang cerdas bisa diperbaiki, belajar. Kurang cakap kalian dikasih aja tugas banyak-banyak ya. Tapi kalau nggak jujur dikasih tugas banyak ya, ada aja caranya, mencari cara supaya itu tidak dicurangi ya. Dan itu adalah cikal bakal merusak diri dan merusak orang sekitar. Dan itu harusnya bukan mendidik manusia namanya ya, karena kalau pendidikan itu kan memanusiakan manusia. Loh, memangnya saya nggak manusia ya Bu ya, gitu ya? Ya enggak, manusia belum tentu manusia kalau dia tidak punya etika. Oke ya. Nah, kemudian dia di arsitektur tuh disiplin tuh penting. Jadi tugas kumpulkan tepat pada waktunya ya. Kalaupun disuruh perbaiki ya perbaiki. Ada beberapa tuh tugas sebelumnya saya bilang jangan pakai roll, masih dipakai roll. Apakah karena daya tangkapnya yang nggak konsen ya? Nah, baca lagi presentasi kuliahnya. Nah, presentasi kuliah saya itu kan selalu saya tampilkan di WhatsApp group atau di e-learning. Silahkan cek ulang lagi ya sebelum kalian sebelum terlanjur salah melakukan tugas. Ya kan sayang tuh membuat garis kecil-kecil halus-halus, rupanya salah membaca perintah. Baca dulu yang benar instruksinya, baru kerjakan tepat waktu. Sediakan waktu untuk belajar. Kalau kalian kuliah sambil kerja, sisihkan waktu untuk belajar. Jangan lebih banyak bekerja. Ingat tujuan kalian itu apa? Bekerjakah atau belajar? Kalau kalian bekerja dan melupakan waktu belajar, itu sama saja kalian menyumbang ke pancabudi. Bagus menyumbang ke orang-orang terlantar, ke masjid ya, pahalanya jelas ya. Kemudian tanggung jawab, ini nanti terkait sama kerja-kerja kelompok. Saya dalam ngasih tugas di setiap mata kuliah tidak pernah ngasih tugas yang hanya bentuk individual. Nanti akan saya berikan tugas yang kalian harus bekerja kelompok. Karena pendidikan itu yang penting adalah selain kalian bisa membentuk karakter, menemukan karakter diri kalian, kalian bisa hidup bersama. Nah, nanti juga di proyek kalian hidup di lingkungan yang tempatnya manusia-manusia lain ya kan, kalian harus mampu menerima tanggung jawab dan bisa bekerja sama dengan lingkungan yang baru maupun yang udah ada. Ya ini yang baru lah ya. Nah, yang terakhir nih gigih. Ini yang paling ciri khasnya arsitek.
arsitek terus terang ya, saya arsitek, jadi saya bisa jelaskan sama kalian bahwa di arsitek itu nggak perlu pinter. Yakinlah kalian nggak perlu pinter-pinter banget, cukup gigih, rajin, gigih. Gigih itu apa? Kalau dikasih tugas, wow, diselesaikan, dikerjakan pada waktunya, nggak mau yang mudah. Kalau bisa diuji lagi sampai dia makin mahir ya. Makanya apalagi sekarang kan kuliahnya nirmana ruang, itu kan melatih tangan kalian supaya lentur ya, membuat garis, jadi bisa menggambar dimanapun. Walaupun nanti kalian mungkin akan lebih suka pakai digital, tapi basicnya sudah ketemu. Mati lampu nanti di hutan, kalian tetap bisa jadi arsitek gitu. Nah, kendala apapun selain soal menggambar, kegigihan ini kunci sukses ya. Nggak pernah nyerah, nggak mudah menyerah. Kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi, gitu ya. Jadi ini etika yang dibangun. Nah, saya sampaikan nih bahwa kita di pembelajarannya ini menghubungi dosen pukul jam yang wajar ya, jangan menghubungin saya di pukul-pukul yang harusnya istirahat, walaupun saya memang seringnya tidur jam 12, jam 2 ya, tapi itu tidak etis. Dan itu sama ya, berlaku secara umum sebenarnya, tidak hanya kepada dosen. Jadi kalian sebagai mahasiswa, attitude-nya juga dibangun mulai dari kampus dan juga ke masyarakat nanti. Jangan asal menghubungi jamnya nggak wajar begitu ya, kemudian yang ditanya nggak nyambung. Harusnya yang ditanyakan itu pertanyaannya kepada administrasi, bukan kepada dosen. Kalau untuk dosen ya pertanyaannya terkait dosen, misalnya perkuliahan ya. Nah kemudian apa ya saya mau sampaikan, nah menghubungi dosen, perkenalan dulu ya, nama ya, mahasiswa saya banyak, jadi kalian walaupun merasa dekat mungkin sama saya ya, Bu saya mau nanya ini gitu, tetap kalian harus ingatkan, Bu nama saya ini, Joko misalnya ya, mahasiswa kelas berapa, mata kuliah apa, baru masukkan pertanyaannya. Tapi sebelumnya ya ucapkan salam dulu, ucapkan assalamualaikum kalau memang sesama muslim, atau selamat malam yang formal secara umum ya. Baru perkenalkan, nama saya Bu, oke, izin mata kuliah saya mahasiswa Ibu mata kuliah ini, izin bertanya tentang ini, terima kasih. Oke, pada jam yang wajar. Bisa dipahami di sini? Bisa Bu. Bisa ya. Jadi Bisa Bu. jangan salahkan saya nanti ya, bukan nanti, saya memang nggak mau bales kalau tidak bagus di awal ya. Ini mahasiswa mana? Saya ngajar ada 5 kelas. Masa saya cek satu-satu itu absen mahasiswa untuk mengenal ini siapa ya kan? Bukan kerjaan gitu ya. Jadi juga membuat efektif komunikasinya. Jadi ini dijaga. Nah, penilaian ini secara umum ya, penilaian di kampus ya, etika, tugas, kuis, UTS dan UAS ya. Perhatikan itu UTS besar nilainya 30%. Ini biasanya yang kerja biasanya lebih cermat ya hitung-hitungan ya kalau mau nilainya A. Jadi UTS itu jangan pernah kalian tidak hadir, karena itu dipastikan gagal. UTS dan UAS. Oh mungkin Bu bisa lah nanti saya agak rehat atau nggak ngumpulin tugas yang 10%. Enggak juga, karena saya selalu menghubungkan antara UTS, UAS dengan tugas. Jadi itu satu keterkaitan. Jadi kalau UTS-nya tidak dikumpul, tugasnya tidak diselesaikan, UTS-nya pasti nggak maksimal, UAS-nya apalagi gitu ya. Jadi itu berhubungan. Kemudian walaupun ada presentasi ini, penentunya etika yang 10% itu. Kalau secara attitude tidak
ya tidak baik ya. Ya itu akan merusak yang lainnya ya, tapi dijagalah ya. Saya kalau setelah beberapa pertemuan, menurut saya sih kalian orang baik-baik ya. Jadi dijaga, dan di sini kita saling menjaga ya. Kalau ada temennya juga agak-agak nyeleneh ya diingatkan, saling menyelamatkan ya. Oke, nah untuk sumber perkuliahan saya ingatkan lagi, kalian bisa akses di WhatsApp group untuk jadwal kuliah. Apakah nanti saya akan bilang kita kuliah secara online seperti ini pakai Google Meet atau Zoom, atau kalian belajar di e-learning, itu informasinya di WhatsApp group. Kalau ada kawan-kawan kalian yang belum bergabung di WhatsApp group, arahkan, atau mungkin dia nggak ngerti baca portal ya, jadi diajarin. Tapi jangan buat dosen yang ngajarin baca portal ya, harus inisiatif juga bertanya ke kampus ya, administrasi atau e-learning kalau masalahnya masalah-masalah teknis. Tugas dosen itu ya mengajarkan sampai mengerti kalian tentang pembelajaran terkait mata kuliah, tapi tidak teknis-teknis bagaimana Bu bikin Google Form ya kan, atau buka e-learning. Wah, itu nggak kerjaan saya, dan saya juga nggak bisa menguasai itu ya. Oke, sudah cukup jelas nih ya. Mahasiswa baru saya lihat datanya ini biasanya yang tidak ngumpul tugas ya 2 kali ya. Ya nggak heran lah kalau belum ngumpul tugas. Joko, bener ya kamu mahasiswa baru ya? Benar, Bu. Rizky Azhari, kamu mahasiswa baru? Orangnya udah hilang ya? Oke, baru Joya tadi udah ya. Ada 3 ini kayaknya. Iya, Bu. 3. Nah, tetap tugasnya dikejar. Dari mana dapat informasi tugasnya? Buka e-learning. Di sana ada materi kuliah. Dia satu kesatuan di materi kuliah bagaimana penjelasan mengerjakan tugasnya. Tetap dikumpulkan ya. Dikumpulkan pengumpulan tugas di saat perkuliahan, di saat UTS dan ujian akhir semester. Nah, kadang kalau dilemparkan atau dikumpulkan di grup, ada yang saya komentarin nih ya. Misalnya semalam itu ada yang memang pakai roll ya, saya bisa lihat itu pakai roll. Halus begitu dan nampak ya cara menggarisnya ya. Oke. Jadi diganti ya, siapa kemarin itu saya nggak lihat namanya. Jangan diteruskan karena itu bukan instruksinya dan nggak guna juga ya. Nggak guna juga kalau pakai roll, percuma. Itu pun kalau itu benar-benar pakai roll ya kualitasnya nggak rapi ya. Percaya deh sama garis tangan kamu ya, dipaksa aja tangan itu dilatih. Dan siapa yang kemarin tuh saya lihat ya, cara menggaris itu di kertas jangan buat, saya tunjukkan dulu ya, saya hentikan nih layar tampilannya. Nah ini nih punggung tangan ini ya, jangan nempel ke kertas, bebaskan aja ininya. Pegang pensil ini, bebaskan aja nih, tanpa ada cuman pensil yang kena ke kertas. Bagian tangan ini jangan. Bisa dicoba ya sama yang masih, nggak apa-apa diulang-ulang itu tugasnya. Ini bagi yang belum ngerjain tugas terutama ya, tapi yang lain juga silakan dicoba-coba ininya. Kertasnya itu nggak ada yang membuat rugi ya, nggak, tangan kalian nggak akan kapalan lah, tetap halus itu ya. Oke, jadi ketika menggambar di kertas itu jangan ada yang menyentuh tangannya kecuali pensil itu. Nah, atur ritmenya, nggak usah terburu-buru, tenang, konsentrasi, udah, dan jangan terputus-putus. Semakin sering kalian buat itu akan semakin mahir. Nanti mau mensketsa pun lebih lancar. Kan kalian ada mata kuliah sketsa ya? Ada ya? Ada, Bu. Ada, iya. Nah, itu ada komunitasnya tuh. Bisa nanti tanggal 12 Oktober ya. Sketsa bareng. Itu saya juga mau ikut kalau kalian sketsa di lapangan.
Nah, jadi nirmana ruang yang belajar garis itu akan melatih agar sketsa kalian itu lebih halus ya, lebih indah. Nah, ini tugas kedua kan sudah mulai ya ke objek ya. Itu kan sudah nampak tuh hasilnya. Nah, ada yang hasilnya luar biasa ya, saya bilang bagus-bagus, ada yang bagus, ada yang ngirit ya, kertasnya besar. Ngapain difoto seupil? Ada dia proporsi ya. Kalau kertasnya besar, jangan gambarnya cuma seujung kuku. Itu proporsi namanya ya di dalam. Nanti kita belajar memang di teori nirmana itu ya. Ada proporsi ya. Nah, ini kan proporsi ya, enak kita ngelihatnya ya, satu kertas penuh dia lihat kan. Tapi kalau misalnya kertasnya besar, gambarnya kecil gitu ya, seperti ini ya. Nih kan ya kesannya malas gitu untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, karena kalau di gambar besar mungkin detailnya lebih banyak. Dia akan mikirin gimana gambar bentuk yang materialnya aluminium, yang plastik gimana, belum lagi yang masuk ke dalam gitu ya. Tapi itulah tadi attitude yang bicara tentang gigih tadi ya, pantang menyerah itu ya. Kita memang harus suka menghadapi tantangan, jangan mencari kenyamanan, karena prosesnya itu untuk diri kalian gitu. Dan apa ya, kita kuliah nggak perlu untuk mencari-cari alasan ya, Bu kan saya udah gambar, benar kamu udah gambar, memang sesuai dengan instruksinya. Tapi itu proses untuk diri kamu tidak maksimal, dan saya tidak ada masalah ya, saya kan tinggal kasih nilai ya. Cuman kamu kan udah bayar uang kuliah kan, ya maksimalkanlah diri kamu untuk juga memanfaatkan fasilitas itu agar kuliah ini memang berbekas di tanganmu, kamu ini mahir untuk mensketsa ya. Nah, dari sini bisa dilihat ya bagaimana perbedaan karakter ya, pakai titik dan garis. Oke, bagaimana dia mampu menghasilkan efek 3 dimensi, di sini mungkin kurang berhasil. Nah, ini siapa nih? Marito ya, Marito. Jangan digambar satu, saya kan mintanya 2 nih ya, bener ya, ini instruksinya bener. 2 gambar, 1 gambar digambar dengan garis, hanya garis, tidak ada titik-titik, dan 1 lagi gambarnya dengan pola titik-titik saja. Nah ini digabung dua-dua, dia harus dipisah ya, garis-garis aja, titik-titik aja. Ya, saya kira sih instruksinya jelas. Nanti diperbaiki ini ya, yang buat siapa nih, Marito ini kan, bener ya? Iya Bu. Marito, kenapa kamu gambarnya 2 begini, satu kesatuan begini? Ya udahlah, kamu perbaiki ya. Oke. Nah ya, ini kan nampak ya beda karakternya. Oke. Bagus-bagus ya, banyak yang bagus hasilnya. Silahkan putuskan sendiri mau diperbaiki atau tidak ya. Ya kalau saya punya penilaian sendiri, silahkan masih bisa diperbaiki sampai UTS nanti. Oke, ada yang mau ditanya soal tugas yang baru masuk? Soal yang lain juga boleh sebelum kita masuk materi kuliah kita hari ini. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Bicara, oh iya, sebentar. Coba tampilkan dulu wajah kalian. Tadi saya belum ada screenshot wajah kalian semua ya. Coba tampilkan dulu wajahnya ya semua. Oke. Maulana Iksan, Karis Hulu. Oke. Kamu Alvin mau bawa motor itu, Alvin? Bu, izin bisa Bu? Soalnya lagi ada urusan itu Bu, mendadak Bu.
Tunggu sebentar, saya harus screenshot. Christina Joya buka videonya. Maulana Iksan, saya screenshot untuk absen ya. Senyum. 1, 2, 3. Ada juga yang pelit senyum kaliannya. Senyum aja pelit. Asal lah nyumbang ke Pancabudi banyak-banyak. Oke. Ya, makasih. Silakan matikan videonya. Yang di perjalanan hati-hati. Ingat, tetap konsentrasi ya. Kelihatan sudah presentasi saya? Sudah? Sudah, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip